Saat itu jarang didengar ada yang mengeluarkan kata-kata jorok. Itu kalau kamu lagi main game online. Thomas sampai risih lo dengernya. Main kok isinya onjang, anjing, kontit. Misuh kok dengan menyebut alat kelamin. Tabu, John. Halo semua, jumpa lagi dengan Thomas di sini. Sehat semuanya? Semangat ya, tetap semangat walau tanggal tua ya, John. John, enaknya sekarang kita mau ngapain, John? Ya siaran lah, masa ya bentengan. Loh iya, maksudnya tuh sekarang kita mau ngomongin apa? Kamu kasih ide gitu loh. Ngajak bahas apa? Kok malah bentengan loh? Ya kamu tuh ngajak kok ya cuma bentengan toh, John. Nyanggung kalau ngajak main. Kalau ngajak main ya ngajak bentik sekalian. Bentik ki apa toh, Mbah? Yo kamu tuh nggak tahu apapun yang nggak tahu. Wong bentik aja nggak tahu. Otakmu tuh ternyata benar-benar kecil ya. Bukan begitu, Mbah. Johnny bener-bener nggak ngerti bentik itu makanan apa. Kok makanan toh? Itu permainan tradisional. Lah itu kamu bentengan tahu. Lah kalau bentengan kan Johnny tahu. Kan Johnny ya dulu masih main. Sudah. Kamu ya dari mana tadi Mbah? Tiba-tiba nongol. Tapi ngomong-ngomong soal bentengan dan yang lain-lainnya, itu kan mainan tradisional Indonesia yang legendaris ya. Yang masih tahu ini pasti anak generasi X di era 90-an. Kalau generasi Y kayaknya sudah mulai nggak tahu deh. Apalagi generasi Z kayak si Johnny ini. Lah kamu selain bentengan taunya apa lagi, John? Apa ya? Lainnya bentengan ya itu yoyo. Loh kok yoyo toh? Yoyo itu apa permainan asli dari Indonesia toh? Kayaknya enggak loh, John. Ini nih yang kayak kamu ini, John. Sepertinya lebih tahu soal PUBG, Mobile Legends, Fortnite dan sejenisnya ketimbang bentengan dan saudara-saudaranya. Mainan tradisional itu padahal bukan hanya bentengan loh, John, tapi ada banyak bermacam-macam. Dari Sabang sampai Merauke itu mungkin ada ratusan. Mulai dari gobak sodor, lompat karet, kelereng atau setinan, lempar gambar atau umbul, gasingan, adu biji karet, boi, peta umpet, terus sampai yaitu tadi bentik. Mainan ini dimainkan anak-anak Indonesia itu dari sejak dulu kala. Jauh sebelum Nintendo, Sega, PlayStation dan keluarganya itu muncul menggusur dan menguasai hidup anak-anak Indonesia. Lah ya pasti kegusur toh dengan mainan yang lebih modern. Lah kalau Johnny kok pilih yang modern ya? Nggak usah ngumpul-ngumpul, bisa main bareng, bisa online. Mainnya lebih praktis, sambil duduk manis bisa. Loh John, kamu kan belum tahu. Tanya tuh sama Mbah sana. Iya Mbah? Iya John, gini loh, kalau kamu main mainan tradisional ini John, asiknya tuh lain dengan mainan modern. Selain kamu tuh bisa berolahraga, kamu tuh kalau main akan selalu ketemu dan punya teman manusia. Karena mainnya kan selalu bersama teman yang manusia toh. Loh lah ya, mainnya sama manusia lah Mbah. Mosok main sama kambing? Loh, maksudnya tuh manusia yang beneran nyata, bukan virtual. Kalau sekarang kan serba virtual, gak ada wujudnya, dipegang aja nggak bisa. Terus itu apa, permainan ini tuh membuat kita tuh selalu menjaga kebersamaan. Mau kaya, mau miskin, semua kalau lagi main itu setara. Terus mau agamanya apa, rasnya apa, itu nggak ada masalah. Semua itu bisa bergembira bersama. Terus satu lagi John, kamu mau anak difabel atau tidak? Tidak menjadi halangan, bisa buat bergembira bersama. Kok pakainya difabel toh? Iya, biar kita nggak disomasi John. Loh, bukannya disabilitas.
Loh, dulu pernah disebut disabilitas. Jadi gini, difabel itu adalah keadaan di mana ada bagian tubuh seperti kaki, tangan, dan panca indera yang tidak lengkap atau tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya, alias tit. Loh kok malah titit siapa? Loh, bukan titit yang itu. Nanti artinya jadi lain. Ini suara sensor. Tit, sensor. Kayak di TV-TV itu loh. Kata yang tidak layak untuk diucapkan kan biasanya diganti dengan tit. Nah, John, dulu semua anak kalau sudah main bersama, semuanya bisa jadi teman. Bahkan yang baru kenal sekalipun, mau jelek, mau ganteng, mau hitam, mau putih atau oranye, langsung bisa jadi teman. Kok orangnya? Iya, oranye. Yang hijau kan timun, John. Dan satu lagi, saat itu jarang didengar ada yang mengeluarkan kata-kata jorok. Itu kalau kamu lagi main game online. Thomas sampai risih lo dengernya. Main kok isinya onjang, anjing, kontit. Misuh kok dengan menyebut alat kelamin. Tabu, John. Dulu paling banter itu kalau misuh, paling raimu sama jancuk, John. Mainan tradisional di Indonesia ini, kalau bisa, bukan kalau bisa, harus bisa. Jangan sampai punah, karena itu bagian dari harta peninggalan nenek moyang kita yang harus dipertahankan dengan sekuat tenaga, dengan all cost. Lambu ada dari pemerintah atau swasta yang memfasilitasi untuk mainan-mainan tradisional ini. Kejurda kek, apa kejurnas. Ngadain kejurnas T-spot kan bisa. Jangan cuma e-sport. E-sport aja ada kok sampai kejuaraan dunia. Masa T-sport nggak bisa? T-spot itu apa? T-sport itu tradisional sport, biar keren namanya. Masa nyebutnya kejurnas bentengan, kejurnas gobak sodor. Kasih nama yang menjual dong. Ya buat kejuaraan kayak gitu itu yang biayain terus siapa? Sponsornya itu siapa? Lah kamu aja coba yang ngadain. Loh, Thomas mau aja, tapi Thomas kan masih gak punya duitnya toh. Kan Thomas masih jadi andai aku jadi orang kaya gitu loh, Mbah. Makanya ini di subscribe, like dan view yang banyak biar Thomas banyak duit, biar bisa bikin kejurnas T-spot. Jadi ada kebanggaan. Nanti ada juara nasional bentengan atau juara nasional lompat karet kan keren. Nah, nanti mulainya tetap pakai home pimpa gitu ya. Home pimpa lailum gambreng. Loh iya dong, tetap pakai cara tradisional. Kamu kok tahu home pimpa? John, kamu tahu ndak arti home pimpa lailum gambreng itu apa? Itu kan kalau mau mulai game, mau mulai main kan ya home pimpa toh. Lah itu apa memang ada artinya? Lah itu tak kira cuma istilah turun-temurun aja. Nah memangnya itu bahasa mana itu? Loh, itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta. Hum pimpa lailum gambreng itu artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Oh, ladalah, ada artinya toh ternyata. Lah kalau anak-anak sekarang itu pada main e-sport apa itu ya jelek, kayak ndak toh. Loh, e-sport itu bukan jelek, bagus. Orang harus mengikuti zaman. Tapi jadi orang juga jangan melupakan akarnya. Kalau bahasa kerennya itu don't forget your root and ancestor. Sekarang kalau bukan kita, siapa lagi coba yang menjaga kelestarian budaya, termasuk permainan tradisional ini? Wong kita itu aneh, punya kekayaan budaya yang hebat, cuma didiamke saja. Tapi nanti kalau sudah tiba-tiba diklaim sama tetangga sebelah, baru mencak-mencak, uring-uringan ngajak berantem. Lah sampai kapan mau seperti ini? Ingat,
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Lah bagaimana dengan Anda semuanya? Sampai di sini Thomas pamit. Thomas, Joni dan Kairon telepon. sampai jumpa di video berikutnya. Salam.